Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, taufik hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dimudahkan, dilancarkan kaki kita melangkah di masjid ini, Masjid Al-Ikhlas ini, dalam rangka meningkatkan imtak kita, iman dan takwa kita pada Allah. Semoga Allah senantiasa menilai seluruh aktivitas hidup kita sebagai aktivitas ibadah yang kelak bisa menjadi pemberat mizan kita di yaumul hisab. Amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah perlahan tapi pasti hari demi hari sudah kita lalui. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menyempurnakan Ramadan pada tahun kali ini, pada bulan ini dengan tuntas, sehingga hadirin rahimakumullah, predikat yang dijanjikan Allah kepada kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa ini sebagai muttaqin. Amin. Untuk itu hadirin rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa puasa ini atau Ramadan ini mengandung hikmah yang luar biasa, mengandung satu keutamaan spesial yang luar biasa. Yang pertama, sudah pernah saya sampaikan waktu tarawih, bahwa Ramadan ini atau puasa ini menjadi junnah, yaitu perisai. Rasulullah bersabda untuk kita semuanya, ya, mengajarkan kepada sahabatnya, tentu juga mengajarkan kepada kita sekalian, berpuasa itu bisa mendatangkan junnah atau perisai. Asyamu junnah. Rasulullah sedih menyebut asyam ketika menyebut Ramadan, ya, tidak as-shaum, karena memang Ramadan adalah puasa yang khusus. Puasa itu memang ada beberapa, ya, disebut as-shaum, disebut juga asyam. Kalau terkait dengan Ramadan, Allah dan Rasulnya menyebut asyam. Misalnya ayat yang tentang itu kutiba alaikum syiyam, tidak kutiba alaikum shaum, sehingga memang khusus Ramadan puasa yang spesial Allah menyebutnya dengan asyam. Asyamu junnah. Puasa itu bisa menjadikan satu tameng ataupun perisai. Perisai yang tidak tampak tentunya, ya, bukan perisai yang tampak. Kalau perisai yang tampak itu a'ridun, jadi perisai yang tampak yang untuk perang itu, ya. Nah, itu yang tidak tampak Rasul menyebutnya sebagai junnah. Junnah itu kalau ditulis, ya, kalau kita baca itu terdiri dari jim, nun dan ta. 3 huruf ini bisa berkonfigurasi atau bisa berderivasi, ya, menjadi beberapa kata. Jin dan nun dan ta bisa menjadi al-jannatu atau jannatun yang artinya surga. Bisa menjadi jinnah, jinnatun minal jinnati wan nas. Itu adalah segolongan jin. Jin itu mufradnya, bentuk satunya, ya, tunggalnya itu al-jinnu atau jinnun. Bentuk mudzakarnya, bentuk itu jamaknya, karena jamak taksir. Jamak itu ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, ada jamak taksir. Al-jinnu menjadi al-jinnatu minal jinnati wan nas, misalnya begitu. Kemudian bisa juga junnah, atau misalnya orang mengatakan janin. Janin itu tidak tampak. Jinnun al-jinnu itu arti dasarnya memang tidak tampak. Disebut surga al-jannah karena jannah juga tidak tampak. Bukankah jannah juga belum bisa kita lihat, gaib,
neraka juga gaib, ya maka disebut dengan al-jannah. Janin juga tidak tampak, kalau tampak sudah tidak jalan lagi, bayi ya. Kemudian junah adalah perisai yang juga tidak tampak. Disebut asyam karena memang khusus Ramadan. Kalau tidak Ramadan, puasa yang dilakukan oleh misalnya Bunda Maryam itu pernah melakukan puasa. Dalam Quran surat Maryam ya, surat ke-29 ayat 26 itu Allah memerintahkan Maryam untuk berpuasa menggunakan kata shaum. Puasa Bunda Maryam itu puasa tidak bicara. Jadi ketika tersebar berita bahwa Bunda Maryam punya anak, melahirkan seorang anak laki-laki tanpa dia punya suami, itu menggegerkan. Mengapa menggegerkan? Karena keluarga Imran itu termasuk juga Maryam itu terkenal kesuciannya. Imran dan Zakaria terkenal kesalihannya, keulamanya. Tiba-tiba Maryam kok bunting dan kemudian melahirkan anak tanpa ada bapaknya atau tanpa punya suami, menggegerkan. Karena itu dia lari atau menjauh, mengasingkan diri ke suatu tempat ya. Kemudian setelah melahirkan balik lagi ke negerinya. Diminta oleh Allah untuk tidak berbicara. Itu disebut dengan as-shaum. Ketika kemudian banyak orang-orang menghujat ya, melecehkan si kecil Isa ini yang kemudian menjawab tentang kejadian semuanya. Itulah mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam atau Isa al-Masih. Itu asal. Konon juga ibu sekalian, binatang-binatang itu juga melakukan puasa. Ya, ulat itu berpuasa juga. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, ya, ulat itu kan gereges. Godong-godong dimakan, ya. Kemudian dia menyadari bahwa dia yang gereges itu, perangainya buruk itu, kemudian menjadi entong agak lama, kemudian berubah jadi kupu-kupu yang indah. Filosofisnya puasa itu begitu. Jadi harus ada ruang hijrah. 1 bulan kita digodok, bulan berikutnya atau setelah selesai melahirkan orang yang mutakin. Mutakin itu narasinya seperti kupu-kupu. Jadi orang-orang yang beling-beling dan sebagainya sebelum puasa, ketika dia masuk Ramadan, digodok di kawah Codur di Moko Ramadan 30 hari ataupun 29 hari atau 1 bulan ini, tiba-tiba kemudian muncul mutakin atau muncul kupu-kupu. Ular pun begitu katanya. Jadi kalau dia mau ganti sisi itu, dia berpuasa supaya kulitnya mengering, kemudian sisinya itu bisa mudah dilepas. Ayam katanya juga begitu. Mengerami itu kan juga dia berpuasa sekian lama supaya kemudian badannya lapar, jadi hangat, menghangatkan telurnya, dan telurnya kemudian beberapa hari kemudian menetas. Jadilah dia anak-anak ayam. Nah, itu asal. Atau misalnya kita juga bisa, Ramadan ini saya akan puasa dari nonton TV. Itu asal. Boleh tidak? Boleh saja. Saya tidak akan buka HP bulan Ramadan ini, boleh saja. Tapi WA tetap buka. Jadi tetap tetap buka HP, kecuali WA, karena WA itu informasi dan komunikasi. Itu asal. Maka itu semuanya adalah puasa-puasa biasa, puasa yang luar biasa, spesial, dan itu di bulan Ramadan. Allah menyebutnya tidak lagi as-shaum tapi asyam. Maka asyamu jumlah berpuasa Ramadan itu bisa mendatangkan satu keajaiban, yaitu menghadirkan perisai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibu sekalian ya, manfaat atau fadilah puasa yang pertama. Jadi mari juga kita tingkatkan dari puasa-puasa yang biasa ya. Kan ada 3 tingkatan, 3 level. Asyamul am, puasa umum, asyamul khawas, puasa khusus. Ya, ini memang kategori fikih aja.
Asyamu khawasul khawas, puasanya orang yang itu. Yang umum itu ya mungkin pada tataran ini termasuk saya sendiri masih tataran ini. Jadi yang ya apa sahurnya kenyang gitu. Karena kita tahu 12 jam atau 13 jam ke depan kita bakal stamina harus terjaga ya toh. Tidak ada asupan, kita harus fit dan sebagainya, maka cukup. Nah, nanti ketika berbuka bersegera ya. Di tengah perjalanan kadang-kadang yo ada marahnya, ada nesunya, ada goduknya lah. Ini puasa awan ya. Lebih bagus dari itu mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ke khawas, jadi khusus. Jadi memang tidak sekedar menahan lapar itu kecil sekali. Ini hanya fisik ya, tapi nafsu-nafsu yang lain, indera-indera itu tetap dijaga ya. Kalau itu sudah begitu luar biasa ya, itu bagus. Sekalian juga meningkatkan ibadahnya. Kemudian ke taraf berikutnya lebih ampuh lagi, tidak sekedar nafsu dan sebagainya, tapi takarubnya semakin mendekat ya. Nah, mudah-mudahan ibu sekalian kita bisa setapak demi setapak meningkatkan diri kita menuju kepada puasa yang lebih baik. Nah, ibu sekalian, itulah sebabnya maka puasa atau Ramadan disebutkan oleh Rasulullah adalah puasa yang bulan puasa yang penuh berkah. Disebutkan sebuah hadis sahih idza jaa ramadhanu, atau kemudian juga hadis yang lain yang semakna menyatakan idza kana ramadhanu atau idza dakhala ramadhanu. Jadi memang ada 3 hadis yang sama-sama sahihnya. Futihat abwabul jannah ya. Ada juga abwabur rahmah. Jadi apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu rahmah, dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ada juga disebut dengan abwabul jahannam. Jadi beberapa hadis memang versinya beda, redaksinya beda, tapi maknanya sama. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat neraka atau abwabul jahannam, atau tutup pintu-pintu jahannam. Wa sufidatis syayatin, dan belenggu kuat-kuat asyayatin adalah para syaitan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat syaitan. Hadis Rasulullah ya, jumlahnya ada 8 ya. Yusamma babun fiha abwab, samaniyatul jannah fi shaimuna illa yadkhulu la raiha. Di surga ada 8 pintu ya. Samaniyatul jannah ada 8 pintu surga. Illa yadkhulahu la raihan, tidak akan memasukinya pintu royan kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi ada 8 pintu, satu diantaranya namanya pintu ar-royan. Tidak memasukinya kecuali orang-orang yang ahli puasa, dengan pintu ar-royan. Sebenarnya saudara sekalian, pintu-pintu itu bisa dimasuki lewat amal-amal soleh. Dalam hadis yang lain disebutkan ada pintu jihad, ada pintu sholat babu sholat, ada babul hajj, pintu haji. Hadis riwayat Muslim kalau salah. Jadi memang bisa dimasukinya lewat amal-amalan sholat. Makanya dalam bisa mendapatkan semua pintu, karena biasanya orang itu memang punya keutamaan dan kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang langsung puasa tapi sedekahnya kurang. Ada yang senang wah-wah tapi ngajinya jarang. Ya Pak Man ya. Ada yang juga suka ngaji jarang puasa dan lain sebagainya. Dan memang begitulah karakter manusia, karena memang tidak
Jarang sekali ada orang yang punya kelebihan semuanya dia puasanya hebat, ngajinya hebat, zikirnya hebat, sedekahnya hebat, jarang sekali. Karena itu ibu sekalian, 80 pintu itu pada Ramadan dibuka semuanya, digelar semuanya oleh Allah. Terserah kita mau berlomba-lomba masukin pintu yang mana. Ketika kita tahu bahwa kita tidak bisa mengikuti semuanya, kita bisa mengejar salah satu pintu yang memang kita sukai dan kita tekuni dan kita harus konsisten untuk mengejarnya. Wah, rasanya saya harus pada pintu puasa. Ya, perbaiki utamanya puasa itu. Saya baru sholat saja, bab sholat. Saya sendiri kalau misalnya mau mencari yang pintu sholat, wah, pedot sama Pak Paiman dan Pak Solo. Setiap saya kesini pasti Pak Solo dan Pak Man sudah ada. Wah, kedisian. Apalagi Mas Parti pasti sudah ada di sini. Mau mengejar pintu sodako kalah sama Pak Han. Pedot juga. Wah, ayo. Arab wah ini, waduh, dia nang sak ini. Arab ngamal sak ini, wah dia nang sak ini. Wes, dut kandalan iki. Arab ngejar yang ini, waduh yes. Mudah-mudahan babul ilmu ngaji sakake. Ning mbek Pak Mahrus yo kalah ya to. Mbek Pak Sapang Ustaz Khairon pedot waduh wis untuk ndi wis Bu. Ibu sekalian, pintu semua pada saat ini 8 pintu yang kita sebutkan tadi ya, jalan memasukinya lewat amal soleh. Semuanya digelar pada bulan Ramadan ini karena disebut dengan bulan istimewa, dibuka pintu surga seluas-luasnya. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Ya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Ada berapa pintu neraka? Ya, disebutkan ibu sekalian, pintu neraka itu ada 7 pintu. Dan setiap pintunya dijaga oleh 19 malaikat. Laha sab'atun abwabin likulli babin minhum jaz'un maksum. Jadi tiap-tiap pintu ya telah ditetapkan ya golongan yang memasukinya. 7 pintu dan setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat ya. Mungkin yang jarang kita dengar informasinya bahwa neraka itu memang terbagi dua jenis secara diametrikal. Yang pertama neraka yang memang membakar, neraka jahanam. Dan kemudian ada neraka yang disebut dengan neraka zamharin yang membekukan. Yang satu panas membakar, yang satu dingin membekukan. Ya. Makanya mengawali dari itu ya kita dikenalkan dengan 2 musim panas dan musim dingin. Dalam Quran surat Al-Quraisy lilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasyaif. Ya. Rihlatas syita wasyaif ya, pepergian di musim dingin dan di musim panas. Jadi memang sudah dikenalkan oleh Allah di dunia ini ada musim yang dingin sekali, ada musim yang panas sekali. Karakter kehidupan masyarakat Arab itu memang seperti itu, gurun. Kalau malam dingin luar biasa menusuk tulang, tapi kalau siang hari panas sekali dan kemudian panasnya membakar. Itulah ibu sekalian terkait antara surga dan kemudian juga terkait dengan neraka yang pintunya pada bulan Ramadan ini dibuka lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dibelenggu para syaitan. Ya, syaitan ini dengan iblis, dengan jin sebenarnya satu marga, satu bangsa. Ya, setan itu bagian daripada iblis. Lihat Quran surat Al-Baqarah 34. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Dan ingatlah ketika aku perintahkan pada malaikat untuk bersujud, semuanya bersujud kecuali iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka sombong. Ya,
Kemudian ayat 36 itu fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Ya, maka syaitan menggelincirkan. Jadi yang sudah dikutuk oleh Allah sebagai iblis tadi kemudian dendam kepada Adam, kemudian ingin menggoda Adam supaya Adam juga ikut bersama dikutuk oleh Allah turun dari surga. Yang menggoda siapa? Syaitan. Jadi syaitan itu juga bagian daripada iblis itu sendiri. Sementara iblis itu bagian daripada jin. Lihat Quran surat Kahfi. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ya, kana minal jinni. Jadi iblis itu ya juga bagian daripada jin, keluarga jin. Dan memang Allah ciptakan dua jenis makhluk ini untuk beribadah. Meskipun sebagiannya ada yang melanggar. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada jin yang menyembah taat, malaikat namanya. Ada jin yang tidak taat, melanggar, ya, di apa itu kutuk oleh Allah, namanya iblis dan syaitan. Manusia juga begitu, ya. Ada nggak manusia yang melanggar? Banyak sekali, ya. Kan ada 3 golongan kalau dalam Quran surat Al-Fatihah itu. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang diberikan nikmat, ya. Ada yang ghairil maghdub, ada yang dimarah oleh Allah, ya. Bukan orang-orang yang kena murka, ya. Kemudian golongan yang sesat. Ulama mengatakan ya orang-orang beriman, Islam beriman ini orang-orang yang an'amta 'alaihim, mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian orang-orang yang dimurka oleh Allah adalah orang-orang Yahudi yang sampai sekarang tidak pernah berhenti memerangi saudara kita di Palestina sampai hari ini, detik ini. Ya, awal bulan Ramadan itu ada tembak-tembakan lagi. Ada beberapa orang yang tewas ditembak sampai detik ini. Jadi orang Yahudi itu memang sudah ajab dimarah oleh Allah. Walau boleh dan orang-orang yang tersesat, ya, jadi sesat dari jauh orang-orang kufur. Ulama mengatakan yang terakhir adalah orang-orang Nasrani. Nah, manusia juga punya golongan-golongan seperti itu. Ada yang beriman berislam, insya Allah juga kita semuanya. Ada juga manusia sebagiannya adalah ghairil maghdub dan juga dolim. Ada yang dimurka oleh Allah dan juga ada yang sesat dari jalan Allah. Kemudian ibu sekalian, itu hikmah Ramadan yang pertama, ya. Ramadan adalah junnah, diberikan bersama oleh Allah yang tidak tampak. Yang kedua adalah asyamu li wa ana ajibih. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Berarti ibu sekalian, puasa ini, Ramadan ini berpotensi melipat gandakan amalan-amalan kebaikan untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya. Pekerjaan amal baik, ibu sekalian, apa balasan dari Allah? Berapa kalinya? Ya, amal soleh, 1 kali amal soleh, ya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang berbuat hasanah, ya, falahu mislu asri amsalihha, maka baginya diberikan pahala 10 kalinya. Nah, asru amsalihha dilipatkan 10 kebaikannya. Itu amal soleh. Amal soleh itu sebuah amalan yang memang berpotensi mendapatkan 1 balasan. Balasan itu namanya adalah ajrun, jamaknya ujron. Falahu ajruhum ghairu mamnun. Dalam Quran surat Atin itu, ya.
ajrun ghairu mamnun, diberikan pahala ghairu mamnun yang tidak terhenti. Kan begitu. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Siapa yang beriman dan beramal saleh falahum ajrun, maka bagi dia pahala ghairu mamnun yang tidak akan putus-putusnya. Mantap ya. Ibu-ibu sekalian ya, pahalanya namanya ajrun, aplikasinya namanya amal soleh. Maka setiap amal soleh akan mendapatkan asyruna amsalihah 10 kebaikan. Tetapi itu adalah hari-hari biasa di luar Ramadan ya. Tetapi khusus Ramadan, kata Allah ini hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajibi, karena puasa itu li untukku, ku Allah kapsar ya, wa ana ajibi, dan aku Allah ya ajibihi yang akan memberikan balasannya. Berarti ibu sekalian, Ramadan ini berpeluang bagi hamba-hambanya yang mengerjakan puasa itu bisa dilipat gandakan ya, tidak sekedar 10 sampai 700 kalinya. Kalau 700 kita menilik dari Quran surat Al-Baqarah itu ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Tetapi bisa lebih dari itu, luar biasa. Maka rugi kalau orang bisa menyanyiakan berlalunya Ramadan tanpa melakukan amal-amalan soleh. Sementara amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah dengan pelipat gandaan yang bisa sangat luar biasa, sangat luar biasa ya. Misalnya dalam sebuah salat, ibu-ibu sekalian ya, salat itu satu hari 5 waktu atau 17 rakaat. Kita bawa 17 rakaat, berarti 17 kali kita ngaji Al-Fatihah ya. Setiap rakaatnya ada Al-Fatihah. Nah, misalnya ibu sekalian dalam sholat itu ya, ini apalagi kalau kita menurut sejarahnya, dulu ketika Mi'raj, Isra Mi'raj ya, kita pernah ngaji Isra Mi'raj, Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Kemudian Allah meminta Muhammad untuk melaksanakan kewajiban sholat awalnya 50 kali awalnya, karena syariat syariat sholat 50 kali itu sama dengan syariat puasa yang diberikan Allah kepada umat Yahudi atau umatnya Nabi Musa, sama ya. Ketika kemudian turun ketemu Nabi Ibrahim ya, bersandar di Masjid Baitul Maqmur, kemudian turun lagi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Apa yang kau dapatkan dari Allah? Allah meminta umatku sholat 50 kali. Waduh, Muhammad kira-kira narasinya begini, umatmu tidak akan mampu. Aku ini